kacamata konservasi, desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan punya peran yang amat vital. Kita mengenalnya dengan istilah desa penyangga. Di sana, kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat yang bermukim saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Begitu pula cerita Desa Telaga, salah satu desa penyangga TNGL atau Taman Nasional Gunung Luser. Konon kabarnya, industri pariwisata di desa berpenduduk lebih dari 1.000 kepala keluarga ini kini jadi primadona. Informasi tersebut mendorong saya untuk berkunjung ke sana, melihat sejauh apa industri pariwisata bertumbuh. Sembari, tentu saja, sejenak menghilangkan penat dari berbagai aktivitas di kota. Dari kota Medan ke Desa Telaga bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam. Secara administratif, desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Sewinge, Kabupaten Langkat. Dahulu, Desa Telaga lebih dikenal dengan nama Bekancan. Dari pembicaraan saya dengan masyarakat sekitar, desa yang terdiri dari 16 dusun ini mayoritas dihuni suku Karo, pembuka kampung, atau dalam bahasa setempat disebut Simantek Kuta, yakni Marga Sembiring Depari. Peninggalan berupa makam Nini Gedang disinyalir menjadi bukti cerita ini. Selain sektor pertanian yang jadi penopang utama ekonomi masyarakat, sektor pariwisata kini mulai diminati, terkhusus untuk Dusun Pamasimelir dan Perteguhan, dusun yang berbatasan langsung dengan TNGL. Untayan panorama Gunung Luser yang mengelilingi lembah Telaga menjadi modal utama dalam pengembangan wisata. Areal berupa lembah atau bahasa lokal disebut pamah membuat cuaca begitu sejuk dengan udara yang sangat bersih. Bukit-bukit kini diubah menjadi area penatapan dan tempat bersantai. Dibukanya jalan tembus antara Karo dan Langkat cukup mempengaruhi bagi peningkatan kedatangan para pengunjung. Kini terdapat belasan titik destinasi wisata yang bisa dinikmati, mulai berupa kolam, sawah, ladang, pusat kuliner, hingga areal camping dan penginapan buat keluarga. Bahkan, salah satu destinasi bernama Tidur Sawah dikelola langsung oleh BUMDes Desa Telaga. Sayangnya, pandemi Covid ternyata cukup memberikan dampak. Beberapa destinasi seperti Rumah Pohon Habitat dan Puncak Akui harus ditutup sementara. Meski kabarnya, jika keadaan mulai normal, lokasi ini akan kembali dibuka. Terjaganya kelestarian dan keindahan alam daerah sekitar Taman Nasional Gunung Luser merupakan daya tarik utama wisata. Dengan begitu, motivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam bisa meningkat. Pengembangan wisata alam di kawasan Taman Nasional dipandang sebagai suatu bentuk pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat menjawab problem kepentingan antara ekologi dan ekonomi. Syaratnya, pengelolaan itu wajib dilakukan tepat sasaran. Pelaku sekaligus penerima manfaat dari industri pariwisata haruslah masyarakat lokal, bukan justru pemodal besar yang sekedar menjadikan masyarakat lokal sebagai pekerja kasar. Jika masih demikian, wajar saja masyarakat mencari sumber ekonomi lain dengan merambah hutan. Tentu hal ini bakal jadi persoalan baru yang akan menimbulkan dampak berkelanjutan.